Selamat pagi. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita jam 8, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita boleh dengan hati yang siap untuk boleh datang berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan ingat kasih-Nya. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal kepada kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak dapat kematian, tapi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita ingat kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang menyelamatkan kita. Kita angkat satu pujian, mengatakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan ayat Alkitab dari Roma 5 ayat ke-6 hingga yang ke-8. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Untuk seorang yang adil pun sukar orang mau mati. Barangkali untuk seorang yang baik ada juga orang yang berani mati. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Ketika kita masih dalam status berdosa, Tuhan datang menyelamatkan hidup kita, memberikan kepada kita hidup kekal. Mari kita nyatakan syukur kita untuk kasih yang begitu ajaib, begitu besar yang menyelamatkan hidup kita. Kita ingat kembali kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar
besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Selamat beribadah. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Kita sungguh bersuka cita jikalau pada hari ini kita boleh datang di rumah Tuhan yang kudus. Kita boleh datang menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan berjumpa muka dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 118 ayat 20 dan 24 dan 26. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Hari ini kita memperingati Minggu Palma. Minggu mengenangnya Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum akhirnya Dia disalibkan. Kitab Matius, Markus, dan Yohanes mencatat, ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita puji dan muliakan Dia, Raja atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang dengan rendah menjadi manusia. Saya akan mengajak kita menyanyi lagu Hosana, puji Tuhan. Nanti ketika ayat kedua ada lagu Lambaikan Ranting Palma, saya ada ranting, saudara-saudara saya mengajakkan lambaikan tangan ya, karena tidak ada ranting palma. Kita angkat satu pujian, Hosana, puji Tuhan. Dan pujilah, adulah berpaduan hidup dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana Hosana maha tinggi, Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus, Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya di hadapan tahtanya, puji haleluya. Kami datang
mengucap syukur. Kami datang berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mau datang ke dunia ini, menyelamatkan kami. Tuhan datang sebagai Raja, Raja atas segala raja. Tuhan pencipta langit dan bumi mau datang dengan merendahkan dirinya, menyelamatkan kami. Tidak ada kata lain yang dapat kami sampaikan. Kami mengucap syukur. Terima kasih yang sedalam-dalamnya Tuhan. Kami menyadari jika Tuhan tidak datang, kami tentu akan binasa. Tidak akan mendapatkan keselamatan kekal. Pada pagi hari ini, biarlah hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami memperingati Minggu Palma ketika datang Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Kami ingin menyambut Dia sebagai Raja Tuhan. Pada hari ini biarlah segala puji-pujian menjadi persembahan yang harum buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Penyambutan Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala raja ketika memasuki kota Yerusalem adalah bagian dari proses Dia menjalani jalan salib, menjalani Via Dolorosa. Dia dengan rela mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah untuk menanggung seluruh dosa umat manusia. Kita yang seharusnya dihukum mati atas dosa-dosa kita, tetapi Dia tebus, Dia bayar lunas, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita nyatakan penghormatan kita yang setinggi-tingginya untuk pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nyanyikan satu lagu, Nobatkanlah Raja. Raja dunia. Kristus Tuhan Raja dunia, yang bertahta di atasnya, dari segala sekalian, kita akan mendengarkan suatu pujian yang dibawakan oleh Kuceng dan paduan suara Amadeus. Waktu dan tempat kami persilakan.
Dia selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, kan memberimu hidup yang berkelimpahan. Tuhan itu baik bagimu, Dia selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, kan memberimu hidup yang berkelimpahan. Percaya padanya, ya Tuhan pencipta yang mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Tuhan itu baik bagimu, Dia selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, kan memberimu hidup yang berkelimpahan. Percaya padanya, ya Tuhan pencipta yang mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Hari ini dan sampai selamanya. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. Pujian yang sungguh indah dari Kucing Serafim dan vokal grup Amadeus. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu baik, yang punya rencana yang indah bagi hidup kita. Allah yang mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah yang memberi hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memperingati Minggu Palma pada hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mengingat kembali kasih setia Tuhan,
pengorbanan Tuhan. Yesus sebagai anak domba Allah mau mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya untuk menebus hidup kita, sehingga kita boleh ditarik keluar dari dosa kita menjadi warga kerajaan surga. Mari kita ingat kembali kasih setia Tuhan, kita sambil mempersiapkan hati kita juga untuk memasuki pengakuan dosa. Kita nyanyikan satu pujian, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Sajaku kau angkatku, saat haus kau beriku, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kita katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Dengan setengah suara kita katakan Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi kita katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Sekali kita katakan mulia namamu. Mulia namamu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sejak kita berdoa untuk diri kita masing-masing di dalam doa pengakuan dosa ini. Bapa
Bapa dalam surga, kami tahu Engkau baik bagi kami. Kami tahu Engkau penuh dengan rahmat dan penuh dengan berkat di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Tapi sekali lagi ya Tuhan, di hadapan kekudusan Tuhan, kami merasa malu. Karena sering sekali kami membalas cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami akui ya Tuhan, sering sekali kami tidak puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami rakus ya Tuhan, kami tamak ya Tuhan. Kami tidak merasa berkecukupan dalam kehidupan kami. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kami bukan mengucap syukur kepada Tuhan. Justru kami kadang-kadang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, di saat inilah, di saat kami mengenang cinta kasih Tuhan yang di kayu salib itu, kami mohon darah-Mu yang kudus menguduskan kami ya Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk memampukan setiap kami hidup di dalam ucapan syukur. Hidup merasa bahwa cinta kasih Tuhan betul-betul ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Sekali lagi, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Sekali lagi penuh dengan keyakinan. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Untuk memuliakan Tuhan, kita perlu praktekkan itu di dalam kehidupan sehari kita. Salah satunya yaitu mari kita mengikrankan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin kita hadir di dalam rumah ibadah untuk menyembah Dia, dan tibalah saatnya kita mempersiapkan hati belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah siapakah orang ini? Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih
Kalau saat ini kami boleh hadir di rumah Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan. Karena pengorbanan Yesus Kristus dosa kami diampuni. Kami sudah menyanyi mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal ke-21. Injil Matius pasal ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Injil Matius pasal ke-21 ayat ke-1 sampai ke-11, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Dalam Injil Yohanes dikatakan ranting-ranting dari pohon palma dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah dia, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, sesuai dengan kalender gereja, hari ini adalah hari Minggu Palem. Banyak gereja menghias gerejanya dengan dekorasi daun palem. Tadi Pak Darmawan sudah mengajak kita dengan melambaikan tangan, Pak Darmawan melambaikan daun palem. Kita menyanyikan lagu Hosana. Nah, saudara, memang tidak salah kita menghiasi dekorasi daun palem, lambai-lambai palem. Lalu kita menyanyi dengan seruan Hosana. Namun saudara sekalian, kita perlu memahami apa artinya daun palem dan apa artinya Hosana. Mengapa kita melambaikan daun palem? Mengapa orang Israel melambaikan daun palem? Dan mengapa mereka pada waktu itu menyanyikan lagu Hosana, berseru Hosana? Saudara sekalian, daun palem itu adalah lambang nasionalisme orang Yahudi. Sebelum abad ke-21, sekitar abad kedua sebelum Masehi, bangsa Israel diinvasi, diserang, dijajah oleh bangsa Syria. Seorang pemimpin mereka bernama Antiochus Epiphanes mencemari bait suci. Dia masuk ke bait suci, padahal orang kafir tidak boleh masuk ke bait suci. Ditambah lagi dia mempersembahkan babi di dalam bait suci. Bagi orang Yahudi, babi itu binatang haram. Lalu dia memaksa orang-orang yang melayani di bait suci, yaitu para imam, untuk makan babi. Oleh sebab itu, bangsa Israel pada waktu itu sangat merana, sangat menderita. Dan mereka merasa berseru-seru di dalam hati, meminta pertolongan dari Tuhan. Maka pada waktu itu bangkitlah satu keluarga bernama Imam Matias Makabe. Keluarga imam
namanya Matias Makabe. Dia bangkit mengadakan pemberontakan. Saudara sekalian, meskipun banyak sekali anggota keluarga dan orang-orang yang dipimpinnya mati dibunuh, tapi ada salah satu anaknya ketiga yang bernama Yudas Makabe berhasil. Dia berhasil mengusir penjajah dan merebut kembali bait suci, disucikannya bait suci, sehingga bangsa Israel bersuka cita dan bersorak-sorai. Dalam salah satu pesta, ada satu cerita dikatakan bahwa Yudas Makabe menunggang kuda dan diiringi oleh pasukan kuda masuk ke kota Yerusalem. Orang dari kota Yerusalem semua keluar mengeluh-elukan dia dan menyambut dia. Mereka melambai-lambaikan daun palem. Sejak saat itu, saudara sekalian, daun palem menjadi simbol perdamaian dan menjadi simbol kebangkitan nasionalisme bangsa Yahudi. Jadi saudara sekalian, hari ini kita membaca Yesus menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Penduduk menyambut dia dengan daun palem, saudara sekalian. Dengan kata lain, penduduk mau menyamakan Yesus Kristus dengan Yudas Makabe. Cuma Yudas Makabe mengusir Syria. Sekarang mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka berharap Yesus seperti Yudas Makabe mengusir penjajah yaitu bangsa Romawi. Dan mereka siap menjadikan Yesus, mendobatkan Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel pada saat itu. Saudara sekalian, tentu ini merupakan pengharapan yang salah. Karena Yesus datang ke dalam dunia. Memang dia adalah raja, tapi bukan menjadi raja di atas bumi ini. Yesus mau menjadi raja di dalam hati orang yang percaya kepada dia. Nah saudara sekalian, orang Israel pada waktu itu mengharapkan dengan melambai-lambaikan daun palem. Seperti mereka, nenek moyang mereka menyambut Yudas Makabe masuk ke kota Yerusalem. Dan mereka harap Yesus menjadi raja. Hal ini dipertegas dengan seruan mereka. Apa yang mereka serukan? Hosana bagi anak Daud. Saudara sekalian, apa arti kata Hosana? Banyak orang berpikir Hosana itu artinya puji Tuhan. Saudara, Hosana artinya bukan puji Tuhan. Haleluya baru puji Tuhan. Lalu apa artinya Hosana? Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami sekarang juga. Jadi ketika mereka melambai daun palem, engkaulah pahlawanku. Pahlawan di atas bumi. Dan sekarang, hai anak Daud. Nah saudara sekalian, istilah anak Daud itu mengingatkan mereka akan Daud sebagai raja di bawah garis keturunan suku Yehuda. Dan dijanjikan kepada suku Yehuda bahwa raja dari suku Yehuda itu akan terus menerus tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus adalah keturunan Daud yang sekarang akan menjadi raja di Israel. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, penduduk melambai dengan daun palem sambil berseru, Yesus anak Daud, selamatkanlah kami sekarang. Usirlah penjajah Romawi. Jadilah pemimpin revolusi bangsa Israel. Dan kami siap menjadikan engkau raja. Nah saudara sekalian, dari penjelasan di atas, maka kita tahu bahwa penduduk Yerusalem memiliki pengharapan yang salah. Atas kedatangan, atas masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem. Mereka berharap Yesus menjadi raja mereka. Yesus menjadi pemimpin revolusi mereka. Dan mengusir penjajah dari mereka, membebaskan mereka. Sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka lagi. Nah saudara sekalian, kalau kita kembali kepada teks firman Tuhan. Dalam konteks Injil Matius, maka dikatakan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Waktu itu adalah masa perayaan Paskah. Nah saudara sekalian, apakah saudara tahu apa makna Paskah bagi orang Israel? Bagi kita, makna Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus. Tapi Paskah bagi orang Israel adalah salah satu hari di mana mereka memiliki jiwa nasionalisme yang paling tinggi. Mereka mengingat dan mengenang nenek moyang mereka dulu bangsa Buddha dijajah 430 tahun di Mesir. Pada malam itu mereka dengan tangan kuasa Tuhan dipimpin keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah saudara sekalian, Paskah itu adalah puncak dari bangsa Israel memperingati harga diri mereka sebagai bangsa.
nasionalisme yang tinggi. Nah, saudara sekalian, dalam suasana seperti itu, mereka mendengar serombongan orang masuk ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya, dan diiringi oleh rombongan yang besar. Lalu diiringi dengan daun palem, mengingatkan mereka akan Yudas Makabe. Dan diiringi dengan suara sorak-sorai, Hosana, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah kami. Maka ayat 10 mengatakan, seluruh kota Yerusalem menjadi gempar. Saudara sekalian, orang-orang asli penduduk Yerusalem ditambah dengan pendatang-pendatang yang beribadah di bait suci pada waktu itu. Alkitab mengatakan mereka gempar. Apa artinya gempar? Ya, gempar bukan gempa, saudara sekalian ya. Gempar itu artinya heboh. Gempar itu artinya ribut, saudara sekalian. Gempar itu artinya kaget tentang apa yang terjadi. Semua orang kaget. Karena tiba-tiba serombongan orang masuk dan ada lambaian daun palem. Saudara sekalian, gempar itu bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Ya, saya kasih contoh. Saudara, ini bermimpi ya. Timotius Fu bermimpi terpilih menjadi presiden. Kalau dia terpilih menjadi presiden, gempar nggak saudara sekalian? Gempar ya. Itu positif atau negatif? Bangga nggak saudara sekalian? Gembala saudara jadi presiden. Bangga, gempar saudara sekalian ya. Tapi kalau saya ganti ya, Timotius Fu nggak tahu salah minum obat apa, dia naik ke mimbar pakai rok mini dia khotbah saudara sekalian. Gempar nggak? Nah, itu lebih gempar lagi saudara sekalian ya. Tapi itu gemparnya negatif. Nah, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, penduduk gempar. Nah, saudara sekalian, gemparnya positif atau gemparnya negatif? Ketika orang melihat daun palem, ketika mereka mendengar Hosana, selamatkanlah kami. Mereka berpikir seorang pahlawan sedang masuk ke kota Yerusalem. Menunggang kuda putih, diiringi oleh pasukan yang besar. Kemudian mereka melihat sang pemimpin revolusi itu akan melakukan sesuatu. Kemudian dinobatkan jadi raja. Itu harapan penduduk Israel. Tapi ternyata, ya kata orang ternyata, yang mereka lihat itu seorang Yesus yang lemah lembut, menunggang keledai bukan putih. Keledai betina lagi saudara sekalian. Itu namanya tidak matching banget. Ya, jadi keledai betina. Masa raja tunggang keledai betina? Enggak ada. Yang ada tunggang kuda kebesaran saudara sekalian ya. Nah, saya kasih contoh ibarat dalam satu upacara militer saudara sekalian. Kemudian pasukan militer semua sudah berbaris dengan tegap gagah perkasa ya. Nah, waktu mereka berbaris gagap perkasa, maka selanjutnya adalah ya inspeksi pasukan oleh komandan, panglima. Mereka berharap apa? Ketika panglima masuk ke tempat upacara akan berdiri di atas jeep terbuka dengan gagah perkasa di sana, ya, memberi hormat atau berdiri di atas tank yang besar, lalu masuk saudara sekalian. Oh, hebat sekali. Tapi ketika mereka tunggu-tunggu, panglimanya keluar ya. Yang terjadi adalah komandannya naik sepeda mini saudara sekalian. Ada satu keranjang di depan ya. Lalu ada lonceng kering lagi saudara sekalian. Nah, saudara gempar enggak? Gempar saudara sekalian. Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Dan itulah yang terjadi ketika penduduk Yerusalem melihat Yesus masuk. Mereka gempar. Gempar bukan karena senang, gempar bukan karena terkejut, tapi gempar karena apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Nah, ini terlihat dari pertanyaan mereka, saudara sekalian. Lalu mereka bertanya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Saudara, kita punya Alkitab tertulis. Alkitab tertulis itu tidak ada nada, ya. Jadi tidak ada emotikon juga. Siapakah orang ini? WK. Itu kita tahu, saudara sekalian, ya nggak tahu. Ini nggak ada ya. Nah, siapakah orang ini? Saudara, itu bisa dengan berbagai macam dana. Siapa orang ini? Wah, itu marah, saudara sekalian. Siapa sih orang ini? Wah, saudara sekalian, itu pengen tahu ya. Siapa ya orang ini? Siapa orang ini, saudara sekalian? Nah, saudara sekalian, kira-kira nada apa? Kita tidak tahu. Tapi dari jawaban mereka, kita tahu sebenarnya mereka sebenarnya sedang kecewa banget dengan Yesus Kristus. Dan mereka bertanya dengan sinis dan mereka menjawab dengan sinis. Dari mana kita tahu sinisnya mereka? Dari jawaban mereka.
Jawaban mereka adalah, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus pertama kali di dalam Alkitab dan satu-satunya ditulis di dalam Alkitab. Nabi Yesus. Itu di sini. Nah saudara sekalian, Yesus memang Nabi. Tapi di sini nadanya adalah ejekan saudara sekalian ya. Ibarat saudara kalau di kantor saudara sekalian. Sering cerita firman Tuhan padahal saudara bukan pendeta ya. Nah kemudian saudara, kalau orang berdosa saudara tegur ya. Kalau orang korupsi saudara tegur. Terlambat saudara tegur. Saudara lama-lama dijulukin apa? Pak Pendeta saudara sekalian ya. Nah inilah pendeta kita ya. Nah saudara, itu bukan jabatan yang terhormat. Itu sindiran saudara sekalian. Nah saudara sekalian, jadi mereka menyindir Yesus. Ditambah dengan penjelasan lagi. Dari Nazaret. Semua orang Israel tahu dari Nazaret tidak mungkin muncul orang yang hebat. Apalagi seorang nabi. Jadi Alkitab itu sudah menulis dari Nazaret itu tidak akan muncul nabi. Jadi saudara masih ingat Yohanes pasal 1 ayat 47. Nathanael diajak untuk bertemu dengan Yesus. Apa kata Nathanael? Kamu harap apa sih dari Nazaret? Bukankah sudah ditulis Alkitab? Dari Nazaret tidak mungkin muncul orang yang baik. Saudara sekalian, jadi Nazaret tidak mungkin ada nabi. Lalu mereka bilang, ini Nabi Yesus dari Nazaret. Bukankah ini hinaan yang sangat sinis? Ditambah lagi dengan penjelasan. Belum cukup Nazaret, belum cukup. Galilea. Galilea pada waktu itu adalah konotasinya jelek. Orang kasar. Tempat preman-preman berkumpul. Jadi saudara sekalian, mereka menyambut Yesus dengan sinis dan mereka kecewa. Hal itu dibuktikan dengan setelah mereka mengeluh-elukan Yesus dan ternyata yang masuk adalah seorang yang lemah lembut, kemudian naik keledai, mereka bilang, penonton kecewa. Dan akhirnya mereka ramai-ramai tinggalkan Yesus. Nah saudara, kalau mereka benar-benar katakan Yesus Hosana, lambaikan daun palem. Logikanya saudara sekalian, setelah Yesus masuk, mereka akan mengantar Yesus ke satu tempat. Di sana mereka akan menobatkan Yesus menjadi raja, pemimpin revolusi. Tapi tidak, cerita tidak berlanjut. Mereka ramai-ramai pergi karena yang masuk ternyata seseorang yang tidak sesuai dengan harapan dia. Nah saudara sekalian, mereka meninggalkan Yesus. Kemudian perikop berikutnya menceritakan Yesus masuk ke bait suci. Dan ketika Yesus masuk ke bait suci, Yesus juga sendirian. Tidak diiringi oleh orang banyak lagi. Jadi saudara, penduduk Yerusalem kecewa dan meninggalkan Yesus. Dan kemungkinan besar mereka yang sebelumnya mengeluh-elukan Yesus juga adalah kelompok orang yang kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara sekalian, kita lihat begitu gampangnya manusia berubah. Ketika kita mencari sesuatu, mengharapkan sesuatu, kita dapatkan, maka kita mengeluh-elukan dia. Tapi kalau kita tidak dapatkan dan tidak sesuai dengan harapan dia, maka dengan cepat kita buang dia dan tinggalkan dia. Bahkan kita katakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan saya berpikir kalau kita hari itu ada di sana, kita juga mungkin akan termasuk gerombolan seperti ini. Nah saudara sekalian, pertanyaan yang lebih penting adalah, sebenarnya apakah tujuan Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara seperti itu? Mengapa dia mengizinkan orang menyambutnya, mengeluh-elukannya dengan daun palem? Dan mengapa dia izinkan orang menyanyikan lagu Hosana anak Daud, selamatkanlah kami? Apakah Yesus tidak tahu sebelumnya bahwa orang akan berlaku seperti itu? Yesus mah tahu. Dan Yesus tidak melarang mereka melakukannya. Nah saudara sekalian, mengapa Yesus melakukan itu? Di satu pihak saudara sekalian, Yesus mau menggenapi nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9. Bahwa Yesus sebenarnya adalah Raja Damai yang akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Tapi di pihak lain yang lebih penting adalah saudara sekalian, Yesus sedang mempersiapkan jalannya menuju kematiannya. Saya pakai istilah saudara sekalian, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan cara seperti itu untuk mencari gara-gara politik saudara sekalian. Nah sesuai dengan alur cerita kitab Matius, Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati. Tapi Yesus perlu cari gara-gara supaya dia bisa mati. Sebab kalau dia tidak cari gara-gara, dia tidak bisa mati. Kenapa Yesus perlu cari gara-gara?
Karena Yesus terlalu berkuasa. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Yesus adalah Allah yang maha hikmat. Maka pemimpin agama, pemimpin politik tidak bisa menyentuh Yesus Kristus. Tidak bisa menangkap Yesus Kristus. Apalagi membunuh Yesus Kristus. Kecuali Yesus menyerahkan dirinya untuk mati dibunuh. Nah, saudara, Alkitab mencatat para pemimpin agama berkali-kali mencoba menjebak Yesus, tapi selalu gagal. Mereka berkali-kali mencoba menangkap Yesus, tapi gagal. Kenapa? Karena Yesus memang terlalu berkuasa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Yesus perlu membuka jalan untuk dirinya sendiri, supaya dia bisa menempuh jalan salib. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada alasan bagi Yesus untuk sampai ke salib. Saat itu, saudara sekalian, ada dua pihak, ada dua institusi yang bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seorang Israel. Secara politik adalah pemerintah Romawi. Secara agama adalah mahkamah agama. Mahkamah agama memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Yesus sebenarnya sudah dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah agama. Tapi mahkamah agama tidak punya hak untuk melakukan eksekusi. Dia cuma bilang, kamu dihukum mati. Nanti yang menghukum itu siapa? Pemimpin politik. Nah, dilempar ke pemimpin politik tidak pernah akan menghukum mati karena alasan agama. Nah, dia bilang itu urusan agama, nanti kualet, saya tidak mau. Jadi balikin lagi, saudara sekalian. Jadi Yesus harus menciptakan satu alasan politik untuk membuat dia supaya bisa dihukum mati. Jadi Yesus cari gara-gara politik. Caranya bagaimana? Dengan memancing orang Israel. Masuk seperti seorang pahlawan. Mengizinkan orang mengelu-elukan dia dengan daun palem, saudara sekalian. Jadi daun palem itu sangat khas bagi orang Israel pada waktu itu. Dan menyanyikan lagu Hosana, simbol raja sedang masuk. Sehingga Yesus bisa dituduh subversif, melakukan pemberontakan dan dijatuhi hukuman mati. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca selanjutnya, maka kita baca bahwa Yesus diadili oleh Pilatus. Ya, ngomong-ngomong saudara sekalian ya, dalam pengakuan iman rasuli, nama Pilatus itu keluar. Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, bukan oleh mahkamah agama. Karena Pontius Pilatus saja yang bisa menjatuhi hukuman mati Yesus Kristus. Tapi Pontius Pilatus itu nggak ada hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus harus cari gara-gara, membuat jalan supaya dia dijatuhi hukuman mati. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu Yesus disalib. Waktu Yesus disalib, apa alasan Yesus disalib? Biasanya kalau orang mati disalib ada alasannya. Pencuri, perampok. Apa alasan Yesus dijatuhi hukuman mati? Alkitab mencatat, di atas kepala Yesus Kristus ditulis alasan politiknya. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Nah, saudara, dalam seluruh kehidupan Yesus, Yesus tidak pernah mengaku dia adalah Raja orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Raja. Satu-satunya peristiwa di mana Yesus menerima julukan sebagai Raja adalah peristiwa di sini. Kalau saudara mau baca selanjutnya, saudara sekalian ya, setelah perikop ini, Yesus masuk ke bait suci. Yesus mengobrak-abrik bait suci. Nah, secara konteks dan secara teks ya, Injil Matius, itu adalah Yesus mencari gara-gara agama. Ya, jadi setelah dia ciptakan gara-gara politik dengan masuk sebagai pahlawan yang dielu-elukan, dia masuk ke dalam bait suci, dia bongkar bait suci, bukan bait suci, ya, mengobrak-abrik penjual binatang dan penukar uang di depan. Dia sedang mencari gara-gara agama. Nah, saudara sekalian, intinya adalah bahwa Yesus memang dia adalah raja yang datang ke dalam dunia, tapi bukan untuk menjadi raja di atas bumi. Dia mau jadi raja di dalam hati manusia. Dan tujuannya datang adalah untuk mati bagi manusia. Nah, saudara sekalian, itulah makna Minggu Palem sebenarnya. Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian menciptakan satu momen, menciptakan satu alasan supaya dia mati dihukum secara politik. Dari sini, saudara sekalian, saya mengajak saudara mempelajari, merenungkan dua pelajaran yang penting. Yang pertama, bahwa keselamatan manusia
itu sepenuhnya adalah atas inisiatif Allah. Keselamatan manusia adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang merancang, Allah yang menggenapi, dan manusia dalam hal ini tidak punya andil sama sekali di dalamnya. Pemimpin Israel, Pontius Pilatus, tentara, Yudas, siapapun juga manusia, saudara sekalian, sebenarnya tidak punya andil di dalam keselamatan manusia. Keselamatan manusia sepenuhnya adalah rencana Allah. Termasuk saudara dan saya kalau hari ini boleh menjadi anak Tuhan. Itu rencana Allah di dalamnya. Kalau bukan rencana Allah, tidak bisa. Saudara sekalian, disinilah terletak perbedaan yang paling mendasar. Kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kalau kekristenan itu selalu mengajarkan manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah yang merancang, Allah yang menjalankan, dan Allah yang menggenapi keselamatan itu. Allah yang menyelamatkan manusia. Kalau agama lain, kepercayaan lain, selalu manusia berusaha mencari, dan memuaskan keinginan Tuhannya baru diselamatkan. Tapi di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab kembali menegaskan keselamatan kita itu adalah karya yang sudah digenapkan oleh Allah dan diberikan dengan cuma-cuma kepada kita secara gratis. Dan itulah anugerah. Dan mari kita hidup sesuai dengan anugerah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, adalah kita pelajari komitmen Yesus Kristus. Komitmen total Yesus Kristus untuk menyelesaikan misinya. Saudara, Yesus punya pilihan. Yesus tidak harus datang, tapi dia pilih datang. Datang menjadi bayi yang lemah lahir di palungan. Yesus tidak harus menderita, karena dia tidak berdosa dan dia tidak bersalah. Tapi dia pilih menderita. Pada minggu-minggu sebelum dia disalibkan, pada malam dia disalibkan, pada hari dia disalibkan, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia rela dipukul, dicambuk, ditelanjangi, dihina, diludahi, dipaku, kemudian digantung di kayu salib. Waktu Yesus digantung di kayu salib, Yesus dalam keadaan telanjang bulat dan dengan tubuh yang penuh dengan luka. Dan lukanya itu begitu luar biasa sampai darahnya habis tertetes, habis tercurah. Dan ketika lambungnya ditikam, tinggal air yang keluar, darahnya sudah habis. Yesus rela menanggung itu. Itu komitmen totalnya. Yesus rela mati dengan cara yang paling hina dan paling menjijikkan. Saudara sekalian, kalau kita membaca dan mempelajari komitmen Yesus yang begitu total untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan setelah saudara dan saya diselamatkan, apa respons kita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Atau kalau kita mau tahu, Yesus menyelamatkan kita ini untuk apa, saudara sekalian? Nah, saudara sekalian, dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan lagi kita mengulangi kesalahan bangsa Israel pada waktu itu. Yaitu mau menobatkan Yesus menjadi raja di atas bumi ini. Dan ketika Yesus menjadi raja di atas bumi ini, maka bangsa Israel berpikir mereka juga akan menjadi penguasa. Nah, saudara, itu kesalahan yang fatal. Mari kita belajar, saudara sekalian. Kita bukan menobatkan Yesus menjadi raja di atas bumi ini. Kita bukan melambaikan daun palem yang kelihatan. Tapi kita melambaikan daun palem di dalam hati kita. Dan kita mengundang Yesus untuk menjadi raja yang bertata dan menguasai hati kita. Kita minta, Yesus, jadilah raja di dalam hidupku. Jadilah raja di dalam keluargaku. Jadilah raja di dalam pekerjaanku. Jadilah raja ketika aku di tempat kerja. Ketika aku di sekolah. Ketika aku bermasyarakat. Ketika aku bergaul. Tuhan, jadilah raja. Dan itu pelajaran yang harus kita pelajari. Yesus memang raja. Tapi dia bukan mau jadi raja di atas bumi ini. Dia mau jadi raja di dalam hati kita. Kita merajakan Yesus. Menjadikan Yesus menjadi raja di dalam hati kita. Yang kedua, saudara sekalian, yang dapat kita pelajari adalah kita belajar bertobat. Saudara sekalian, Yesus mati bagi kita. Itu satu perbuatan yang luar biasa. Yesus membuka jalan, menciptakan alasan politik supaya dia bisa disalibkan. Itu perbuatan yang luar biasa. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Saya kira kalau kita bertanya Yesus menyelamatkan kita supaya kita berubah. Yesus ingin supaya kita berubah. Yesus ingin mengubah kita. Dan Yesus percaya
bahwa saudara dan saya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita bisa berubah. Nah, saudara sekalian, minggu ini kita memasuki Minggu Palem. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan hidup kita, merenungkan dosa kita. Biarlah 3 hal ini menjadi panduan kita. Yang pertama, saudara sekalian, sebuah pengakuan. Hari ini kita belajar Yesus berkomitmen sungguh-sungguh, berkomitmen total mengasihi kita hingga mati. Yesus yang sebenarnya tidak perlu mati. Manusia yang sebenarnya tidak bisa membunuh Yesus, tapi Yesus membuka jalan dan menyerahkan dirinya supaya dibunuh. Itu komitmen total. Nah, saudara sekalian, kita berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau Engkau mengasihi saya secara total, seringkali kita berkomitmen kita mengasihi Tuhan asal-asalan, kita mengasihi Tuhan ala kadarnya. Kita mengasihi Tuhan ala kadarnya. Kita bertekad membuat satu perubahan. Dalam hidup kita, kita ingin mengenal Yesus, mencintai Yesus, dan mengikut Yesus dengan lebih sungguh. Dan biarlah minggu ini kita buat satu penyerahan. Ini aku Tuhan, ubahlah aku, sesuai dengan rencanamu. Dan sesuai dengan keinginanmu, bertatalah, jadilah raja di dalam hatiku. Mulai hari ini, saudara sekalian, kita selalu melambaikan daun palem, hosana bagi anak Daud, di dalam hati kita. Supaya Yesus sungguh-sungguh bertata dan menguasai hidup kita, hati kita. Memuliakan nama Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Kiranya Allah menolong kami, supaya ketika kami melambaikan daun palem, kami ingat Engkau adalah Raja. Tapi bukan Raja atas bumi ini, tapi Raja di dalam hati kami. Ajar kami untuk merajakan Yesus, menobatkan Yesus menjadi Raja yang berkuasa dalam semua aspek kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Timotius Fu. Dan kita juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah boleh kita terima. Biarlah ini semua boleh menguatkan iman kita dalam menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk scan QR code, untuk mempersiapkan persembahan saudara sekalian sambil lagu dipersiapkan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seteguhmu, namun kau cari kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah jatuh dalam dosa, namun Anak-Nya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku
Kau tinggikan berkat Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan, menyatakan kemenangan Tuhan atas dosa, sehingga kami boleh diselamatkan, kami memperoleh hidup kekal. Itu adalah satu hal yang sangat dan paling berharga dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang ajaib, yang membawa Tuhan dari sorga, menyelamatkan hidup kami. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ikut berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami menyadari ketika kami boleh memberi, itu adalah semua berkat dari Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan mau pakai hidup kami sebagai alat Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini Tuhan. Pakailah kami untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kami sudah boleh diselamatkan, kami boleh menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Biarlah kami boleh membagikan kepada sesama kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita silakan duduk kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau. Kerakusan dan ketamakan terlihat sepele. Yang satu soal makanan, dan yang lain soal uang. Namun justru kedua dosa ini mematikan, karena secara ofensif kita berkata kepada Tuhan, "Saya hidup dari roti dan uang saja, bukan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Karena itu sejatinya ini adalah masalah penyembahan berhala, di mana makanan dan uang menjadi sumber dan tujuan hidup manusia. Kita hidup untuk makan dan cari uang. Tetapi bukankah seharusnya kita makan dan cari uang untuk hidup, dan hidup kita adalah untuk Kristus? Perhatikan bagaimana banyak orang melahap makanan dan mencari uang seperti tidak ada hari esok. Semakin banyak yang kita inginkan, justru semakin buruk jadinya. Kerakusan dan ketamakan akan membutakan mata kita dari kebutuhan orang lain. Selama perut dan kantong kita terasa penuh, kita bahagia. Tidak peduli ada orang kelaparan atau kesusahan. Berkat menjadi sekat. Jalan keluar dosa ini bukan sekedar diet, puasa atau hidup sederhana. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa makan dagingku, ia akan mempunyai hidup yang kekal." Datanglah ke salib Kristus.
lihatlah tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita. Datang, akui kepadanya. Nikmatilah kepuasan sejati dari Sang Roti Hidup dan sumber berkat. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Opa, ini maksudnya apa? Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang satu-satunya itu yang sangat kau kasihi. Persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Gimana? Papa, kenapa sih kita harus mempersembahkan korban bakaran buat Allah? Coba ikutin Bapak ya. Kadang kita nggak mengerti rencananya. Kadang kita nggak mengerti rencananya. Yang kita mengerti hanyalah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan. Pengadilan berjalan di tengah-tengah kegelapan. Opa, sebentar. Allah kan baik ya. Dia pasti akan menyediakan anak domba supaya Yesus tidak jadi dikorbankan. Katanya raja domba. Katanya bisa selamatin orang lain. Diri sendiri aja gak bisa diselamatin. Kalian percaya dengan Mesias seperti ini? Opa, aku masih nggak ngerti. Kenapa Yesus mau mengalami penderitaan yang begitu besar buat orang-orang kayak kita, Opa? Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani hari ini. Ya, rekan-rekan yang melayani di mimbar, ya Kuceng, Pak Darmawan dan rekan-rekan lain. Dan juga yang melayani multimedia. Kami ingin menyambut saudara sekalian kalau ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah. Kalau di sebelah kiri saya ada, boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Tidak ada ya. Sebelah kanan? Tidak ada juga ya. Di atas? Apakah ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah? Kalau boleh, saudara boleh berkenalan dengan memperkenalkan diri dengan berdiri. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya undang semua jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara kiri kanan ya. Kalau mau jabat tangan sudah boleh, saudara sekalian ya. Kalau mau salam jarak jauh juga boleh ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Diingatkan saudara sekalian, kebaktian memperingati kematian Yesus Kristus Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 7 April, yaitu hari Jumat yang akan datang. Ada dua kebaktian, pukul 8 dan pukul 10.30. Yang pukul 10.30 akan disiarkan secara live streaming juga. Temanya adalah mengapa engkau meninggalkan aku. Pembicara adalah Guru Injil Dani Christopher. Beliau adalah salah satu dosen dari STT Amanat Agung. Pada kebaktian tersebut kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, mengundang saudara-saudari yang sudah dibaptis dan disidi untuk mempersiapkan diri. Kemudian minggu depan tanggal 9 April adalah Minggu Paskah. Kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, Minggu Paskah khusus minggu depan kebaktian hanya 2 kali. Jadi kebaktian pukul 6.15 tidak ada. Kebaktian diadakan pukul 8 dan 10.30, kemudian pukul 10.30 tetap sama ada live streaming. Temanya adalah mengapa engkau menangis. Pembicara adalah Guru Injil Dani Christopher. Saudara sekalian, hari Kamis malam biasanya dalam kalender gereja diperingati sebagai Hari Kamis Putih. Gereja menghimbau saudara sekalian memanfaatkan hari itu malamnya
berkumpul bersama dengan keluarga dan mengadakan satu renungan keluarga. Gereja akan menyediakan panduan renungan kepada saudara. Saudara bisa mendapatkannya melalui broadcast WhatsApp group gereja. Kalau saudara tidak mendapatkan broadcast, saudara boleh menghubungi hamba Tuhan atau TU untuk mendapatkan panduan renungan. Tapi intinya kami mendorong saudara manfaatkan hari Kamis malam sebagai waktu keluarga bersama. Di sana saudara boleh merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kehidupan, dan menjalin persatuan saling mencintai dalam keluarga. Khusus untuk sekolah minggu, Jumat Agung tanggal 7 April, perayaan atau peringatan akan diadakan pada pukul 10.30 untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD di Chapel IPK Puri. Kemudian minggu tanggal 9 adalah kebaktian perayaan Paskah. Hanya ada satu kebaktian yaitu pukul 8. Jadi khusus minggu depan, sekolah minggu pukul 10.30 tidak ada. Harap orang tua memperhatikan. Kemudian klinik hidup baru bekerja sama dengan GKY Puri Indah mengadakan program medical check up dan vaksinasi dengan harga diskon, harga khusus. Acara diadakan tanggal 15 April, saudara bisa mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 14 April. Saya dorong saudara untuk mengikutinya, memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kesehatan kita. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Maria Suryati, usia 79 tahun. Ibu almarhumah adalah mama terkasih dari Ibu Lucy Sukianto, mama mertua dari Bapak Suwanta Sadikun. Dipanggil ke rumah Bapa di surga tanggal 30 Maret kemarin dan telah dimakamkan tanggal 1 kemarin. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang jemaat berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pun selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.